Halo, selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Kita akan bahas mengenai sosok pemimpin dari negara Turki, tepatnya sosok presiden pertama negara tersebut, mulai dari profil, sepak terjang, dan fakta kehidupannya. Mau tahu seperti apa? Yuk disimak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan di skip. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ia lahir di Thessaloniki pada 12 Maret 1881 dan meninggal di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki pada 10 November 1938. Mustafa Kemal Atatürk memiliki nama asli Gazi Mustafa Kemal Pasha. Ketika Anda berkunjung ke Turki, ada kemungkinan Anda akan singgah di Bandara Udara Sabiha Gökçen. Nama ini merujuk pada pilot tempur wanita pertama di dunia, yang juga merupakan anak angkat dari Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Ini merupakan salah satu contoh upayanya untuk memajukan Republik Turki. Selama masa kekuasaannya, kesetaraan gender, militer yang kuat, serta efektivitas aparatur pemerintahan sangat diperjuangkan oleh Atatürk. Tentunya, pencapaian-pencapaian ini membuktikan bahwa Mustafa Kemal memang layak mendapat gelar sebagai Atatürk. Namun, Atatürk memiliki sisi gelap. Dari awal mengambil kekuasaan hingga wafatnya pada 1938, Atatürk turut melakukan berbagai manuver politik licik dan otoriter. Video ini akan membahas sisi negatif tersebut dan merupakan bagian terakhir dari trilogi sejarah Turki. Itu, dia harus mendapat dukungan dari 3 pihak. Uni Soviet, kaum muslim di India, dan sesama perwira militer. Ketika berhadapan dengan Uni Soviet, dia mempresentasikan dirinya sebagai sosialis yang dapat diandalkan untuk melawan imperialisme barat. Dari diplomasi ini, dia mendapat bantuan finansial dan persenjataan. Bertolak belakang sebagai sosialis, dia mempresentasikan dirinya sebagai penyelamat Sultan dan Kekaisaran Ottoman bagi pemerintahan di Ankara dan kaum muslim India. Dari sini, kaum muslim di India bahkan menyumbangkan 100.000 keping emas di tahun 1922. Atatürk mengatakan bahwa demi menyelamatkan Turki, kesultanan dan kekhalifahan harus menjadi 2 institusi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya perjanjian Sevres yang ditandatangani secara unilateral oleh Sultan Mehmed ke-6. Namun, tetap menyediakan kursi khalifah bagi si mantan sultan. Ketika dia mencapai kekuasaannya sebagai presiden di tahun 1923, ada banyak janji yang harus dipenuhi. Namun, satu persatu dari janji ini diingkar oleh Mustafa Kemal. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal merasa bahwa dukungan dari kaum muslim dari India sudah tidak diperlukan, bahkan menjadi potensi akan intervensi asing bagi politik nasional Turki. Pada 3 Maret 1924, dia membubarkan kekhilafahan Ottoman. Protes dari India, Pakistan, Mesir, dan Afghanistan merebak karena merasa dikhianati. Pada tahun 1928 pun, pemimpin dari Partai Komunis Turki, Mustafa Sufi, beserta rekan-rekan, dibunuh secara keji, sementara pelakunya tidak diadili. Dan harapan rekan seperjuangannya
akan perubahan yang demokratis pun hambar ketika Mustafa Kemal malah menunjukkan karakter. Kecewa dengan otoritarianisme Atatürk, 4 orang, yaitu Kazım Kerebekir, Ali Fuat Şebesoy, Refet Bele, dan Rauf Orbay, membentuk partai oposisi di tahun 1924 bernama Progressive Republican Party. Hak-hak beragama dan budaya bangsa Kurdi, serta pendirian kembali khilafah. Pemberontakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan yang kemudian memberlakukan Restoration of Order Law. Di bawah peraturan ini, pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja demi menjaga stabilitas. Pemberontakan dari Sheikh Said pun diberangus. Sheikh Said beserta pengikutnya dihukum mati secara gantung. Sayangnya, hukum ini juga dijadikan dalih bagi pemerintahan untuk membubarkan partai oposisi, Progressive Republican Party, pada 3 Juni 1925 atau kurang setahun dari diresmikan. Kebebasan pers juga tidak luput dari represi pemerintahan. Berbagai koran yang kritis bagi pemerintahan seperti Vatan pun dibredel. Pemberontakan suku Kurdi juga digunakan oleh pemerintahan untuk mempercepat sekularisasi pemerintahan. Di tahun 1928, agama Islam yang selama berabad-abad menjadi agama resmi dihilangkan dari konstitusi. Dengan demikian, hukum serta pengadilan syariah digantikan dengan hukum sipil, pidana, dan komersial ala Swiss, Italia, dan Jerman. Sekolah-sekolah keagamaan turut dirombak dengan kurikulum sekuler. Seketika juga, Turki di bawah Mustafa Kemal terlihat serupa dengan bangsa Eropa lainnya, kecuali dalam hal demokrasi. Meskipun demikian, pemerintahan Mustafa Kemal juga mengejar kesetaraan gender dengan menghapuskan poligami, mendorong wanita untuk mendapat pendidikan karir, serta hak cerai dari suaminya. And insists that all Turkish women adopt Western clothes, gives them equal rights under the law after abolishing polygamy, and opens to women all the trades and all the professions. Pada tahun 1930, Mustafa Kemal mendorong dibentuknya partai oposisi selain pemerintahan. Dan permintaan ini diikuti oleh mantan Perdana Menteri Turki, Ali Fethi Okyar, yang membentuk Free Republican Party. Partai FRP pun mulai menjalankan kritikannya secara lancang terhadap pemerintahan. Lagi-lagi, partai oposisi ini dinilai mengancam ideologi sekularisme negara dan dibubarkan pada Desember 1930 setelah hanya 4 bulan berdiri. Lebih parahnya lagi, terjadi sebuah insiden di kota Menemen pada tahun 1930. Seorang perwira muda bernama Mustafa Fehmi Kubilay tengah mencoba menenangkan sebuah protes dari kaum muslim konservatif yang menentang sekularisasi Turki. Kubilay yang tidak membawa senjata kemudian ditembak dan dipenggal di hadapan banyak demonstran. Peristiwa ini meneror seluruh negeri dan secara cepat dijadikan alat propaganda oleh pemerintahan bahwa Turki mungkin belum siap dengan demokrasi. Mantan petinggi dari Free Republican Party serta figur oposisi pun kerap dicap sebagai pendukung insiden Menemen apabila berani mengkritik pemerintahan. Dan dengan demikian, tidak ada pihak yang berani melawan dominasi Mustafa Kemal. Pada tahun 1937, lagi-lagi terdapat pemberontakan di Provinsi Dersim. Kali ini, Atatürk merespon dengan cara yang lebih brutal. Di bawah perintah dan pengawasannya, warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, turut dibunuh, meskipun ketika mereka tidak melawan.
Sebagian dari mereka dibunuh secara keji, seperti dibakar hidup-hidup hingga dihujani oleh bom dari angkatan udara, di mana Sabian Gokchen terlibat. Senjata kimia turut digunakan untuk menumpas. Mereka yang selamat segera ditangkap dan diasingkan. Pada akhir dari konflik ini, diperkirakan antara 11.000 dan 40.000 orang kehilangan nyawa. 1938, Ataturk dies at the age of 58. Meski terkenal akan sikap otoriternya, dia masih dikenang sebagai pahlawan yang memerdekakan Turki dari penjajahan. 13 years of his life he spent in active warfare fighting for Turkey. For 15 years, until his death, he was our first president and absolute ruler. Dan kematiannya Ataturk membuat seluruh bangsa Turki berkabung. Inilah akhir kisah bagi Mustafa Kemal Ataturk. Namun, tidak bagi Turki. Suku Kurdi adalah kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah. Terlepas dari jumlah mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan dan sering terpinggirkan. Tanah kelahirannya membentang di Turki, Irak, Suriah, Iran, dan Armenia. Setelah Perang Dunia Pertama, jatuhnya Kekaisaran Ottoman, banyak orang Kurdi ingin membangun negara Kurdi mereka. Dan janji dibuat dalam perjanjian awal untuk pembentukan Kurdistan. Tetapi ketika wilayah itu akhirnya dibelah, negara Kurdi tidak pernah terrealisasi. Cukup sekian teman-teman video dari kami kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kami bisa lebih semangat untuk upload video baru. Assalamualaikum, makasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.